Pada suatu hari di sebuah sekolah, tepatnya di daerah pinggiran California, US. Dalam sebuah kelas, seorang guru tengah membahas tentang kehidupan berbagai macam parasit, yang mana salah satunya cukup mengerikan karena mampu mengendalikan inangnya untuk melakukan hal-hal yang tak biasa. Tiba-tiba saja, salah seorang gadis merasa mual dan segera berlari keluar. Seorang teman yang khawatir mengikuti dengan dibantu oleh siswa lain. Akhirnya mereka menemukan si gadis dalam kondisi terkapar tak berdaya. Namun, tiba-tiba saja ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga teman-teman dan keluarga sehat-sehat saja serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Viral. Film ini dirilis di tahun 2016, disutradarai oleh Henry Yost dan Ariel Schulman, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing bagi kalian. Maka dari itu, janganlah kelamaan, marilah segera kopi disiapkan, karena cerita akan dilanjutkan. Sebuah siaran berita melaporkan bahwa ada wabah yang mulai menyebar di Tiongkok, sehingga atas persetujuan pemerintah, Departemen Kesehatan mengumumkan karantina. Penyakit baru ini tampaknya disebabkan oleh parasit kecil berbentuk cacing, jadi masyarakat mulai menyebutnya sebagai worm flu atau flu cacing. Ini bukanlah penyakit yang menyebar lewat udara seperti flu biasa, melainkan hanya bisa menular melalui kontak darah. Oh my God, what's he doing? Adegan kemudian menampilkan seorang gadis bernama Emma yang baru pindah ke California, merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan sekolah barunya dan merasa terasing. Sementara sang kakak, Stacy, punya banyak teman dan bahkan sudah menjalin hubungan dengan seorang pemuda bernama CJ. Saat pulang sekolah, Stacy melihat Emma terus menatap Evan, seorang pemuda yang ditaksir, lalu menawarkan untuk pulang bersama karena kebetulan rumah mereka berdekatan. Ayah dari dua bersaudari, Michael, yang juga seorang guru biologi di sekolah itu, mengemudi sehingga membuat suasana menjadi canggung. Apalagi Stacy terus-terusan mengirim pesan bernada nakal ke Emma yang memicu pertengkaran kecil. Hey, Evan. Ow! Seriously? Ibu mereka yang sedang berada di luar negara bagian menghubungi untuk menanyakan kabar, tetapi suasana antara dia dan Michael terasa tegang. Kemudian saat makan malam, Michael menegur Stacy karena asik dengan ponsel di meja makan. Stacy kesal dan meremehkan usaha Michael untuk membangun keluarga harmonis, padahal hubungannya dengan sang istri jelas berantakan. Setelah makan malam, Emma melakukan video call dengan salah seorang teman bernama Gracie yang sedang minum teh khusus karena sang ibu tidak sengaja batuk ke hadapan wajahnya. Bersama-sama mereka menyaksikan sebuah video tentang seorang pria yang tampak sakit memasuki lift lalu menyerang orang lain yang menurut rumor adalah efek dari flu cacing. Oh my God, what's he doing? Pada saat yang sama, sebuah pesawat kertas masuk melalui jendela. Emma membukanya dan menemukan gambar dari Evan. Ia menuliskan nomornya di atas kertas itu dan meminta Evan untuk menghubungi, lalu mengirim kembali pesawat kertas tersebut. Gadis itu pun berlari keluar menemui Evan yang kebetulan menghubungi saat itu juga. Dua muda-mudi ini berbagi momen manis, tapi tiba-tiba suasana berubah ketika ayah tiri Evan yang kasar, Bill, datang menggoda lalu meninggalkan mereka. Setelah pertemuan itu, Emma kembali ke rumah. Dia melihat sang ayah dan bertanya apakah semua baik-baik saja. Michael akhirnya menjelaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit adaptasi karena Michael baru saja mengalami kemunduran dalam berkarir. Keesokan paginya, Michael mengajar tentang parasit, menunjukkan beberapa video menjijikkan yang menjelaskan cara menyingkirkan makhluk itu. Ia bahkan membawa lava hidup di dalam toples dan menjelaskan bahwa flu cacing juga tampaknya merupakan sejenis parasit. Beberapa parasit bisa mengendalikan inangnya, dan Michael membuktikan dengan menunjukkan video seekor tikus yang tidak takut terhadap kucing karena dikendalikan parasit. Because Toxo only reproduces in a cat's intestine.
Evan lalu membandingkan hal ini dengan zombie. Tiba-tiba Gracie mulai batuk dan berlari keluar kelas. Emma mengejar sampai akhirnya menemukan Gracie sedang kejang. Ia meminta bantuan dan seorang siswa datang untuk menjaga Gracie. Sementara Emma berlari mencari petugas UKS. Tiba-tiba Gracie berhenti bergerak lalu Crazy? Tak lama kemudian, seorang agen pemerintah memeriksa kondisi Emma dan bertanya tentang kebiasaan Gracie akhir-akhir ini. Emma pun menjelaskan bahwa ibu Gracie baru saja pulang dari Francisco. Pada akhirnya, kelas-kelas dibatalkan, sementara militer mengepung kota untuk memastikan tidak ada yang keluar atau masuk. Michael mengetahui bahwa istrinya terjebak di bandara dan tidak bisa mendapatkan taksi, jadi harus menjemputnya sendiri. Kedua saudari itu menumpang pulang dengan Tuan Tumi dan melihat beberapa tetangga yang mulai bersiap meninggalkan kota. Di rumah, Emma menemukan berita di internet bahwa California telah resmi dinyatakan terinfeksi dan parasitnya mengalami mutasi yang sangat cepat. Ia mencoba menghubungi Gracie, tetapi hanya mendapat voicemail. Tiba-tiba gadis itu mendengar suara aneh dan melihat keluar jendela, menemukan seekor rusa di taman dan tak lama berselang, Michael menghubungi untuk memberitahu bahwa jalanan telah ditutup dan ia terjebak, jadi tidak akan bisa pulang dalam waktu dekat. Ia mendengar kabar bahwa seluruh daerah akan dikarantina, sehingga meminta anak-anak untuk tetap di rumah dan tidak mengundang siapapun. Saat malam, dua saudari itu menyadari persediaan makanan mereka mulai menipis, jadi mereka membuat brownies untuk dimakan sambil menyaksikan pidato dari Presiden. Dalam pidatonya, Presiden berjanji bahwa mereka akan menangani penyebaran parasit secara efektif jika semua orang mematuhi protokol dengan baik. Ketika pergi ke dapur, Emma mendengar suara aneh dari luar, jadi ia mendekati dan mengintip melalui lubang surat, tetapi terkejut saat melihat bayangan bergerak. Ia merasa takut, tetapi Stacy menganggapnya berlebihan, jadi membuka pintu untuk membuktikan bahwa tidak ada siapapun di luar. Tiba-tiba ternyata itu hanya candaan yang direncanakan Stacy bersama CJ. Kesal, Emma mengingatkan mereka aturan Michael, tapi pasangan itu mengabaikan dan memutuskan untuk bersenang-senang. Sementara itu, Emma membuka media sosial dan menemukan postingan orang tua Gracie yang mengatakan bahwa ia dalam kondisi stabil. Di bagian komentar, Emma menemukan video dari seorang misterius pecinta teori konspirasi yang mengatakan bahwa situasi ini jauh lebih buruk daripada yang dikatakan pemerintah. Keesokan paginya, Emma terbangun oleh suara kendaraan CDC yang berkeliling sekitar lingkungan untuk membagikan paket darurat. Kedua saudari itu dan CJ membuka kotak dan menemukan jatah makanan, suar, senter, kotak P3K, masker, dan beberapa perlengkapan lainnya. Di dalam paket juga ditemukan catatan yang menginstruksikan mereka untuk segera menghubungi pihak berwenang jika ada yang menunjukkan gejala infeksi. CJ dan Stacy tidak menganggapnya serius, tetapi candaan mereka terhenti ketika menerima telepon dari sang ibu yang masih terjebak di bandara. You're supposed to wear these. This? It's a flashlight. Yeah, but it winds up. Beberapa saat kemudian, Emma menonton berita dan mengetahui bahwa sejumlah pasien terinfeksi telah menghilang. Sementara itu, Stacy mengumumkan bahwa ia dan CJ akan pergi ke sebuah pesta, mengabaikan Emma yang mencoba mencegah mereka. Setelah pasangan gila itu pergi, Emma menerima pesan dari Evan yang mengatakan bahwa akan menemui Emma di pesta karena ternyata Stacy menggunakan ponsel Emma untuk mengundang Evan. Sungguh sangat menyebalkan karena kini Emma pun terpaksa melanggar aturan dengan datang ke pesta yang diadakan di sebuah bangunan terbengkalai dan dipenuhi remaja yang sedang minum-minum. Ada seorang pemuda yang tampak sakit menyembunyikan wajahnya dengan hoodie dan bergerak dengan mencurigakan. Emma akhirnya menemukan Evan, lalu mereka bersenang-senang bersama dan menuju ke tempat yang lebih tenang. Pada momen ini, Evan mengungkapkan perasaan namun terganggu dengan teriakan Stacy. Ternyata Stacy sedang bertengkar akibat memergoki CJ berselingkuh dengan gadis lain. Saat Emma berusaha menenangkan saudarinya, pemuda berhoodie tiba-tiba beraksi, mengungkap bahwa diri telah terinfeksi sehingga menimbulkan kepanikan.
Emma dan Stacy segera berlari dan bersembunyi di ruangan lain, mengintip melalui lubang pada dinding, mengetahui semua orang berlarian menghindari serangan pemuda yang terinfeksi itu. Dua bersaudari tetap diam sampai suara keributan mulai mereda. Saat mengintip lagi, mereka melihat seorang gadis yang berusaha keluar diam-diam, tapi sayangnya ia membuat sedikit suara sehingga pemuda terinfeksi langsung menemukan dan menghabisinya. Setelah selesai melahap tubuh gadis itu, parasit terlihat menyembul dari mulutnya. Dua bersaudari menunggu hingga pemuda itu pergi, lalu mereka keluar dan berusaha sangat hati-hati, namun parasit masuk ke dalam tubuh Stacy melalui mata, tetapi ia memilih untuk tetap diam. Pemuda yang terinfeksi bangkit kembali untuk menyerang. Untungnya Evan segera datang dan memukul pemuda itu hingga tumbang. Saat itu juga sirine polisi terdengar mendekat sehingga mereka semua segera keluar lewat pintu belakang. Sesampainya di rumah, Stacy langsung membersihkan darah di tubuhnya. Sementara itu, Emma terus menyaksikan video teori konspirasi dan mengetahui bahwa orang-orang mulai kehilangan akal di berbagai belahan dunia. Sehingga teori tersebut menyimpulkan bahwa parasit-parasit ini dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan yang hanya bisa mereka dengar. Orang yang terinfeksi sering menghilang karena mereka berkumpul untuk membentuk sarang. Video itu tiba-tiba terputus oleh pesan darurat dari pemerintah yang mengingatkan masyarakat untuk segera melapor jika melihat tanda-tanda infeksi. Emma kemudian mencoba mengirim pesan kepada Evan, tapi tidak mendapat balasan dan melihat lampu di kamar Evan dimatikan. Keesokan harinya, beberapa ilmuwan militer datang untuk memindai tubuh dua bersaudari guna mencari tanda-tanda parasit dan bertanya apakah mereka sempat bersentuhan dengan orang yang terinfeksi. Namun keduanya memilih untuk menutupi kejadian di pesta tadi malam. Setelah para petugas pergi, Stacy merasakan sesuatu yang aneh pada lehernya dan segera menggerai rambut untuk menutupi. Di berita, diperlihatkan bagaimana setiap jalanan kini kosong dan militer menandai setiap rumah yang sudah diperiksa dengan simbol. Saat itu juga, dua bersaudari itu mendapat telepon dari Michael yang menyuruh mereka mengunci semua pintu dan jendela serta mengambil pistol. Belum sempat berkata lebih banyak, panggilan tiba-tiba terputus. Bersamaan dengan mereka menyadari jaringan seluler padam, berita mulai menayangkan bahwa pemerintah Tiongkok telah mulai mengebom wilayah yang dipenuhi orang terinfeksi. Namun siaran berita pun ikut terputus, digantikan oleh pengumuman yang menyatakan bahwa darurat militer telah diberlakukan. Kedua saudari itu segera mencari pistol Michael dan Emma malah menemukan cincin pernikahan ibunya, membuktikan bahwa hubungan orang tua mereka memang tidak baik-baik saja. Di saat yang sama, Stacy menemukan pistol dan mengejutkan Emma dengan keahliannya dalam menggunakan, mengungkapkan bahwa Michael dulu sering mengajaknya latihan menembak. Malam harinya, Tuan Tumi menembakkan suar untuk meminta bantuan karena seseorang di rumahnya telah terinfeksi. Emma mencoba mengirim pesan kepada Michael, tetapi pesan tersebut gagal terkirim karena jaringan masih belum kembali. Tak lama kemudian, para tentara tiba. Mereka menyeret istri Tuan Tumi dengan kasar, mengabaikan protes yang dilontarkan. Selanjutnya, semakin banyak suar yang terlihat di langit, menandakan bahwa parasit telah menyebar sangat cepat di lingkungan mereka. Merasa situasi semakin berbahaya, dua bersaudari memutuskan untuk pergi dengan mobil mereka. Emma mencoba mengajak Evan ikut, tetapi Bill menutup jendela. Evan! Beberapa saat kemudian, di jalan, mereka menemukan jalur yang mereka tuju telah diblokade oleh militer. Stacy mencoba bernegosiasi, tapi Emma segera memanggil saudarinya karena melihat truk yang melaju dengan kecepatan tinggi mendekati barikade. Para tentara teralihkan, dua bersaudari memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur dan kembali ke rumah. Keesokan paginya, Stacy menyadari benjolan yang mulai terbentuk di bagian bawah leher, tetapi lagi-lagi gadis itu menyembunyikannya. Sebuah kendaraan pemerintah berkeliling dan mengumumkan bahwa kini melindungi seseorang yang terinfeksi telah menjadi tindakan ilegal. Merasa khawatir, Stacy berusaha mengatasi masalahnya, namun terkejut ketika menyadari sesuatu yang bergerak di dalam benjolan.
Saat malam, Stacy mengatakan bahwa ia ingin mengakui sesuatu, tetapi pada detik terakhir ia merasa takut. Alih-alih memberitahu Emma tentang parasit, Stacy malah mengungkapkan bahwa Michael pernah berselingkuh dengan salah satu murid, dan itu menyebabkan hubungan kedua orang tua mereka retak. Emma merasa kesal karena tidak pernah diberitahu, tapi sebelum bisa merespon, Stacy tiba-tiba batuk dan mereka mendengar suara ketukan keras di depan pintu, diikuti suara Evan yang memohon agar dibukakan. Mengabaikan larangan Stacy, Emma segera membuka pintu dan Evan langsung bergegas masuk sambil menutup pintu di belakangnya dengan cepat, menjelaskan bahwa Bill telah terinfeksi. Pada saat yang sama, Bill mulai menghantam pintu dengan keras, memaksa ketiga remaja itu menahannya agar tetap tertutup. Sementara Stacy berlari untuk mengambil masker, Emma mengintip melalui lubang pintu dan kejadian itu membuat Emma mengalami serangan panik, dan saat Evan mencoba menenangkan, Stacy seketika tumbang. Tak lama setelah itu, tubuh Stacy mengalami kejang-kejang disertai batuk darah, menandakan bahwa ia juga telah terinfeksi. Beberapa saat kemudian, sementara Stacy dikunci di dalam kamar mandi, Evan berpikir mereka harus menyerahkannya kepada tentara, tetapi Emma menolak kehilangan saudarinya. Untuk mengelabui pihak militer, ia keluar rumah dan membuat simbol yang menunjukkan bahwa semua penghuni rumah sehat. Beberapa jam kemudian, Stacy mulai memohon makanan dan meminta Emma pergi sebelum diri melukai seseorang. Tetapi Emma kembali menolak dan malah menggenggam tangan saudarinya, mengingatkan bahwa sebagai keluarga mereka selalu saling menjaga. Setelah itu, Emma mulai meneliti cara menangani parasit, mengingat kembali video yang pernah Michael tunjukkan di sekolah. Ketika merasa perlu istirahat, ia naik ke atap dan mencoba menggunakan ponselnya, tetapi sinyal masih belum ada. Tak lama kemudian, Evan datang menyusul dan berusaha meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja dan Emma akan segera bertemu dengan orang tuanya. Sementara itu, CJ tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan mencari Stacy. Ia baru mengetahui bahwa tentara telah meninggalkan kota dan kini banyak orang yang ikut pergi, termasuk diri yang ingin membawa Stacy bersamanya. CJ menemukan Stacy yang terkurung dan segera menggenggam tangannya untuk menenangkan. Namun, mendengar teriakan, Emma dan Evan segera berlari masuk, tetapi saat mereka tiba, CJ sudah dalam kondisi tak bernyawa dengan Stacy yang menangis, meminta maaf dan menjelaskan bahwa parasit di dalam diri memaksanya untuk melakukan semua ini. Setelah itu, Evan mengubur CJ di taman, tepat di sebelah Bill, sementara Emma menghancurkan beberapa butir obat penenang dan mencampurkan ke dalam makanan, kemudian memberi makanan itu ke Stacy. Begitu Stacy tertidur, Emma dan Evan membuka kamar dan menggunakan metode yang dipelajari dari video. Emma melihat ada gerakan pada benjolan, jadi langsung menutupinya dengan lambat untuk dalam tanda kutip mencekik parasitnya, lalu Oh God. setelah adegan yang menegangkan sekaligus bikin merinding, keesokan harinya, Stacy sudah mulai merasa lebih baik dan Emma memperhatikan bahwa benjolan di leher hampir menghilang. Di luar, sebuah truk militer mengumumkan bahwa area ini telah masuk dalam zona evakuasi resmi sehingga semua penduduk harus segera keluar. Namun Emma masih mempertimbangkan karena khawatir akan apa yang terjadi pada Stacy jika mereka menyerahkannya. Beberapa saat kemudian, militer mulai menggunakan pemindai untuk mencari orang-orang yang masih bersembunyi di rumah mereka dan Evan mendengarnya melalui siaran radio. Sementara itu, Emma memeriksa keadaan Stacy dan sangat mengejutkan,
Ternyata semua itu hanya mimpi buruk. Saat itu juga Evan memanggil Emma ke dapur untuk menunjukkan bahwa semua persediaan makanan telah dimakan dan noda darah yang tertinggal di baju Stacy pasti ada hubungannya dengan kejadian itu. Emma segera mencari Stacy dan melihatnya berlari menjauh dari rumah, sehingga langsung mengejar bersama Evan. Mereka mengikuti jejaknya hingga ke sebuah rumah milik tetangga, di mana mereka menemukan satu keluarga yang tewas. Dari pistol di tangan seorang pria, tampaknya ia mengakhiri seluruh keluarganya sebelum parasit menguasai. Emma dan Evan kemudian mengikuti jejak darah di lantai dan masuk ke dalam ruangan penyimpanan, di mana mereka terkejut melihat sekumpulan orang yang telah terinfeksi berdiri mengelilingi Gracie yang tergeletak di lantai dengan cacing-cacing di tubuhnya merayap ke arah yang lain. Emma pun berusaha melangkah mundur, tapi sialnya Emma dan Evan naik ke lantai atas dan berusaha keras menutup pintu. Bahkan Emma sampai melepaskan tembakan untuk menyingkirkan orang terinfeksi. Sementara Evan menahan pintu dengan beberapa perabotan, Emma akhirnya menemukan Stacy. Terlihat kebingungan karena terus mendengar suara parasit yang memerintahkan untuk menghabisi saudarinya. Dengan berlinang air mata, Stacy memohon kepada Emma untuk mengakhiri penderitaan ini. Pada awalnya Emma menolak, namun Stacy tiba-tiba berubah dan berusaha menyerang sampai akhirnya tiba-tiba orang-orang terinfeksi mendobrak pintu sehingga Evan memaksa Emma untuk melarikan diri lewat jendela. Saat keduanya memanjat ke atap, mereka melihat militer mulai menjatuhkan bom di area tersebut dan tanpa pilihan, keduanya pun memutuskan untuk melompat ke kolam renang. Emma dan Evan bertahan di dalam air selama mungkin, dan ketika akhirnya muncul ke permukaan, mereka melihat seluruh wilayah yang telah hancur. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di barikade jalan dan menemukan bahwa semua tentara telah pergi. Mereka berhenti di sebuah pom bensin di mana Emma menemukan sebuah foto keluarga yang tertempel di jendela. Mengetahui bahwa foto tersebut ditinggalkan oleh Michael dengan sebuah pesan yang meminta mereka untuk datang ke rumah Paman Peter di Washington. Film pun ditutup dengan menampilkan pasangan itu sepakat mengikuti instruksi dari Michael tanpa mengetahui apa yang menanti di sana. Apakah semua baik-baik saja ataukah parasit telah berkuasa? Dan tamat. Pernikahan Michael sudah melewati masa-masa yang lebih bahagia. Pindah ke komunitas Shadow Canyon Estates di pegunungan California menjadi langkah awal yang menjanjikan untuk memperbaiki keluarganya yang mulai retak. Michael memilih pekerjaan baru sebagai guru biologi di sekolah menengah setempat, sementara kedua putrinya, Emma dan Stacy, sibuk dengan kehidupan asmara mereka masing-masing. Stacy yang pemberontak menjalin hubungan penuh sindiran dengan CJ, si pemuda berandal, sementara Emma yang lebih bertanggung jawab, diam-diam menyimpan perasaan pada Evan, pemuda baik hati yang tinggal di seberang rumah mereka. Tugas sekolah dan memperbaiki hubungan keluarga mungkin tetap menjadi perhatian utama jika saja dunia tidak dihebohkan oleh laporan tentang penyebaran worm flu atau flu cacing yang semakin mengkhawatirkan. Tanpa disadari oleh keluarga Drakeford, parasit yang mampu mengendalikan inangnya itu sedang menuju ke lingkungan mereka, membawa ancaman yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Begitu virus mulai menyebar, darurat militer segera diberlakukan. Michael terjebak di luar saat CDC menutup akses ke lingkungan tempat tinggalnya, sementara Emma dan Stacy terkunci di dalam kawasan perumahan mereka bersama warga lain yang dikarantina. Sayangnya, parasit mematikan juga terjebak di sana bersama mereka. Seiring berjalannya waktu, teman sekolah dan tetangga mereka mulai terinfeksi dan berubah menjadi pembunuh tak bernyawa. Tanpa perlindungan orang tua, Emma dan Stacy harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup di tengah wabah yang semakin tak terkendali. Cara yang tepat untuk menggambarkan film ini adalah dengan membandingkannya dengan episode awal Fear the Walking Dead. Bagaimana perasaan Anda terhadap atmosfer musim pertama serial AMC itu bisa menjadi indikator seberapa cocok film ini dengan selera Anda.
Di luar, jalanan yang cerah dipenuhi kendaraan CDC dan tentara bersenjata yang meneriakkan peringatan jam malam melalui pengeras suara, menandakan bahwa wabah masih berada di tahap awal. Di dalam, ketegangan pribadi terus memanas seiring ancaman yang semakin mendekat, tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam komunitas yang terisolasi. Cerita ini menyampaikan berbagai makna dan pesan moral yang mendalam, terutama tentang kesetiaan dan cinta dalam keluarga. Meskipun situasi semakin berbahaya, Emma tetap berusaha keras untuk menyelamatkan kakaknya, Stacy. Bahkan ketika keadaan semakin sulit, ia rela berbohong kepada militer demi melindungi satu-satunya keluarga yang tersisa. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga adalah ikatan yang kuat, di mana seseorang akan melakukan apapun untuk menjaga orang yang mereka cintai, bahkan jika harus menghadapi resiko besar. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan tentang perjuangan melawan takdir yang tampak tak terhindarkan. Ketika seseorang telah terinfeksi parasit, seolah-olah tidak ada harapan untuk bertahan hidup, namun Emma tetap berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Stacy meskipun akhirnya ia gagal. Hal ini menggambarkan bahwa selama seseorang masih memiliki harapan dan kemauan untuk berusaha, selalu ada kemungkinan untuk mengubah keadaan, walaupun peluang tersebut sangatlah kecil. Keberanian dalam menghadapi ketakutan juga menjadi tema yang sangat kuat dalam cerita ini. Pada awalnya, Emma hanyalah seorang gadis biasa yang hidupnya berubah drastis karena wabah. Seiring berjalannya waktu, ia dipaksa untuk tumbuh menjadi seseorang yang berani mengambil keputusan sulit, termasuk harus menembak saudarinya yang telah berubah menjadi ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat, seseorang dapat menemukan keberanian dalam dirinya untuk bertahan hidup, bahkan jika harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Di sisi lain, cerita ini juga menyoroti bagaimana kehancuran tidak hanya disebabkan oleh parasit, tetapi juga oleh ketakutan dan tindakan manusia sendiri. Pemerintah yang memilih mengebom kota, militer yang meninggalkan masyarakat, serta orang-orang yang kehilangan kendali menunjukkan bagaimana dalam situasi darurat, manusia seringkali menjadi ancaman terbesar bagi sesamanya. Dengan demikian, cerita ini dapat dilihat sebagai kritik terhadap bagaimana manusia menangani krisis dengan cara yang seringkali lebih merugikan daripada membantu. Terakhir, perjalanan Emma dan Evan menuju rumah Paman Peter melambangkan harapan dan awal yang baru setelah kehilangan segalanya. Meskipun dunia telah hancur, mereka memilih untuk terus maju, menunjukkan bahwa selalu ada jalan keluar jika seseorang berani menghadapi masa depan. Keputusan ini juga menegaskan bahwa Emma tidak sendirian, karena ia masih memiliki Evan sebagai orang yang bisa dipercaya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!